Kalau kita kembali lagi kepada tadi input, proses, dan output, lalu kita meletakkan ini dalam satu perspektif akuntansi biaya atau cost accounting. Ketika kita membicarakan input, kita akan bicara bahwa berapa sih sebenarnya cost dari listrik atau biaya listrik dari perusahaan kita, lalu berapa banyak sih waktu yang diperlukan untuk memproduksi satu barang, lalu misalnya berapa sih uh, bunga atau pembayaran angsuran yang harus kita bayarkan untuk membayar mesin produksi kita, berapa liter sih solar yang harus kita beli atau batu bara yang harus kita beli untuk memproduksi jumlah barang tertentu, berapa banyak orang sih yang perlu kita hire, mulai dari pekerja tetap, mulai dari atau mungkin dengan pekerja lepasan yang harus kita hire, berapa banyak sih bahan baku lain yang memang spesifik untuk industri tertentu yang kita butuhkan untuk memproduksi barang-barang, dan itu juga termasuk bagaimana biaya logistiknya dan sebagainya. Lalu pada saat produksi juga kita akan berbicara tentang berapa sih harga dari production cost untuk setiap barang, lalu berbicara tentang berapa banyak sih cost operasi dari suatu mesin, lalu pada saat kita bicara tentang outputnya, karena kita sudah tahu struktur cost kita, tentunya kita mengharapkan profit atau mengharapkan keuntungan dari setiap penjualan kita, pastinya kita harus tahu berapa sih harga wajar dari produk kita, dan itu pun tentunya kita harus bisa melihat value dari produk kita dan bagaimana kompetitor juga memberikan harga, sehingga kita bisa tahu bahwa oh inilah harga yang wajar yang bisa diterima masyarakat, dan berapa juga misalnya biaya untuk marketing, dan apakah ini menjadi satu hal yang penting atau tidak, itu tergantung dari business nature dari setiap perusahaan. Sehingga ketika kita bicara tentang cost, cost menjadi satu hal yang sangat penting karena cost ini bisa menjadi satu tool untuk bisa kita memperhitungkan apakah kita untung atau rugi. Ketika cost kita lebih besar daripada harga barang atau revenue kita, itu berarti kita rugi. Berarti kan prinsip dagang itu sederhana sebenarnya ya, beli murah, jual mahal. Ketika kita beli murah, kita produksi, kita modifikasi, kita tambahkan, kita assembly, kita reworks lagi dari produk-produk kita, lalu kita jual lebih besar daripada harga kita beli ditambah dengan cost production-nya, dan itu marginnya adalah menunjukkan satu keuntungan. Tapi kalau misalnya ternyata kita tidak bisa menghasilkan barang dengan harga yang diterima masyarakat dengan harga yang lebih tinggi, berarti kita akan rugi. Lalu juga cost ini adalah merupakan satu informasi bagi manajemen dalam mengambil keputusan dalam suatu conversion proses. Jadi dari input menjadi output ini banyak hal yang terlibat, sehingga manajemen bisa mengambil keputusan. Apakah misalnya contohnya, oh ternyata kita menggunakan bahan baku yang ternyata terlalu mahal, sehingga ongkos produksi kita menjadi mahal, dan barang kita menjadi tidak kompetitif di pasar. Karena barang kita tidak kompetitif, penjualan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka tapi ternyata kalau misalnya kita mencari source dari bahan baku yang lain yang harganya lebih murah, tapi mungkin dengan kualitas yang lebih rendah, tapi masih diterima oleh pasar, kenapa tidak kita menggunakan barang yang dengan kualitas yang lebih rendah. Nah, lalu yang ketiga adalah juga ini penting karena akan bisa untuk menentukan harga barang dan bagaimana kita mengkalkulasikan margin. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika kita tahu ongkos produksi kita, lalu kita tahu di pasar berapa sih harga produk yang sama, yang head-to-head competitor dengan produk kita, itu dijual, lalu kita tahu competitive advantage kita di pasar itu seperti apa, lalu kita juga tahu nilainya, berapa besar sih si para pembeli ini berani untuk membayarkan produknya, membayar produk kita, maka kita bisa menentukan yang namanya harga. Jadi penentuan harga ini menjadi satu hal yang sangat kompleks. Kalau kita gampangnya, ketika kita tidak punya kompetitor di pasar, lalu barang kita sangat bernilai, sangat dibutuhkan,
maka kita bisa dengan mudah untuk menentukan harga dan menentukan margin yang cukup tinggi. Tapi kalau barang ini ternyata ditentukan harganya oleh pemerintah misalnya, karena mungkin ini menyangkut hajat hidup orang banyak, contohnya listrik, air, maka mau nggak mau, cost ini yang justru harus kita menyesuaikan. Jadi harganya sudah dipatok di awal, tapi justru harga-harga di belakangnya atau cost-cost, maksud saya biaya-biaya atau cost-cost yang di belakangnya yang harus menyesuaikan, karena harganya sudah ditentukan dari awal. Jadi kita yang harus bisa menyesuaikan untuk di bidang cost-nya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi terkait ini. Nah, lalu terkait dengan cost, ada beberapa tipe cost yang kita harus pahami dalam suatu sistem keuangan. Yang pertama adalah direct dan indirect cost. Direct cost adalah satu nilai yang terkait langsung dengan produksi dari barang atau jasa. Apakah contohnya misalnya raw material, itu akan langsung terkait dengan barang atau jasa. Lalu yang kedua misalnya bahan bakar untuk memproduksi suatu barang. Untuk bahan bakar untuk mesin yang memproduksi suatu barang. Sehingga itu terkait dengan direct cost. Tapi ada juga beberapa yang cost ini tidak bisa langsung dikaitkan dengan produk dari barang tersebut. Misalnya, dan itu kita sebutnya dengan indirect cost. Indirect cost contohnya adalah product development. Product development itu tidak bisa langsung dikaitkan dengan apalagi ketika si R&D ini tidak hanya memproduksi satu tipe barang, tapi dia bisa memproduksi banyak tipe barang pada saat yang bersamaan, sehingga sudah tidak bisa lagi di-trace si R&D ini sedang mengembangkan produk A atau sedang mengembangkan produk B, karena R&D mengembangkan produknya secara bersamaan, sehingga mereka sudah tidak bisa lagi memilah-milah mana yang biaya untuk mengembangkan produk A, mana yang untuk mengembangkan produk B, dan sebagainya. Yang kedua misalnya customer service. Customer service, seperti kita tahu kalau misalnya satu produk teknologi, anggaplah elektronik, tentunya after sales service menjadi hal yang sangat penting, sehingga diperlukan satu biaya yang dialokasikan oleh perusahaan khusus untuk melayani pelanggan dalam menjawab permasalahan atau pertanyaan yang datang dari pelanggan. Dan ini juga tidak bisa langsung dikaitkan langsung dengan produk cost dari produk tertentu. Dan yang kedua, ada tipe yang kedua adalah fixed dan variable cost. Fixed cost adalah biaya-biaya yang seberapa banyaknya produksi yang dihasilkan atau output yang dihasilkan, cost-nya akan tetap. Tidak berubah sama sekali. Jadi contohnya adalah kantor. Kantor ini mau produksi barangnya 1.000, mau produksi barangnya 20.000, 30.000, tetap saja karena kita menyewa kantor dengan sekian square meter, ya tetap akan biayanya adalah sekian. Lalu yang kedua, contoh yang lain adalah misalnya di investasi mesin. Nah, ini yang menjadi berat juga, karena ketika kita sudah investasi satu mesin, dan mesin ini mempunyai produksi minimum, tidak mungkin dengan mudah kita istilahnya mengadjust mesin untuk bisa hanya memproduksi 2 buah dengan 200 buah. Biasanya ada minimum produksinya, dan itu menjadi fixed cost, dan juga investasinya, karena mau nggak mau ketika kita produksi dengan mesin itu hanya 100, cicilan ke bank kita atau cicilan untuk bayar repayment mesin tersebut, dibandingkan dengan mesin memproduksi misalnya 20.000, tetap cicilannya adalah dengan nilai yang sama. Dari pihak bank sebagai pemberi pinjaman tidak mau tahu mau memproduksi berapa, pokoknya setiap bulan kalian membayar cicilan senilai nilai tertentu. Tidak terkait langsung dengan berapa produksi barang yang dihasilkan. Lalu yang ketiga contohnya adalah pegawai yang memiliki kontrak permanen, itu juga
tidak terkait dengan nilai biayanya. Selanjutnya adalah contohnya adalah kos-kos yang variabel. Kos variabel ini naik turun tergantung dari jumlah barang yang dihasilkan. Misalnya contohnya adalah bahan baku. Misalnya kita akan produksi 100 kg, misalnya 1.000 tablet paracetamol dibandingkan dengan 500 tablet paracetamol, tentunya bahan bakunya yang dibutuhkan akan berbeda. Mungkin, tapi bisa jadi tidak bisa dihitung 100% dengan 50%, tapi bisa jadi fungsinya tidak seperti itu, tapi istilahnya ada keterkaitan antara jumlah yang diproduksi dengan jumlah raw material yang diperlukan. Lalu yang kedua misalnya contohnya listrik, ya pada saat sekarang banyak pabrik yang melakukan produksi di bawah utilisasi yang bisa mereka produksi, sehingga konsumsi listrik mereka menjadi rendah. Lalu yang ketiga contohnya adalah pegawai-pegawai lepasan. Jadi mereka dibayar misalnya di perusahaan tekstil berapa banyak pakaian yang mereka bisa buat, atau mungkin perusahaan linting rokok berapa banyak linting rokok yang bisa mereka hasilkan. Nah, itu menjadi biaya-biaya variabel dari satu perusahaan. Lalu tipe yang ketiga itu adalah opportunity cost dan sunk cost. Opportunity cost ini kalau kita definisikan adalah sebagai cost yang akan terjadi kalau kita memilih pada alternatif terbaik. Misalkan kita memiliki satu rencana untuk investasi di satu mesin. Lalu kita akan melihat, kalau misalnya kita dana itu kita tidak gunakan untuk investasi mesin, apa sih alternatif terbaik keduanya? Misalnya adalah kita membeli tanah. Nah, jadi nanti kita bisa lihat, ternyata kalau misalnya kita tetap mengambil keputusan dengan mengambil mesin, lalu kita bisa menghasilkan misalnya nilai tingkat pengembalian 30% anggap, maka kita harus bandingkan dengan berapa sih sebenarnya kalau misalnya kita investasi di di tanah, dan opportunity yang bisa kita hasilkan dari membeli tanah itu adalah opportunity cost. Tapi biasanya yang paling gampang adalah saya ngapain investasi di satu mesin baru kalau ternyata tingkat pengembalian dari investasi saya di mesin baru, lalu mereka menghasilkan barang, lalu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tapi tingkat keuntungannya itu masih lebih rendah daripada kita menyimpan uang kita di bank dengan kita mendapatkan bunga dari bank tersebut. Sehingga opportunity cost kita adalah yaitu tingkat suku bunga yang akan kita peroleh dari bank. Jadi ini sangat relatif, dan ini tidaklah satu penulisan atau kebijakan akuntansi yang sangat-sangat strict dalam hal ini. Lalu yang terlanjutnya adalah sunk cost. Sunk cost atau mungkin cost ini biasanya paling mudah itu untuk diaplikasikan di R&D. Ketika kita misalnya akan meneliti satu produk baru, kita sudah menginvestasikan, anggaplah kita akan menemukan obat baru, lalu kita sudah menginvestasikan cukup banyak biaya dalam hal untuk mengembangkan produk baru tersebut, tapi ternyata kita tidak bisa menghasilkan apa-apa, ya udah, jadi berarti R&D yang kita lakukan selama ini adalah menjadi sunk cost, sehingga manajer harus bisa menentukan, ini apakah kita harus investasi lagi untuk menghasilkan produk yang benar-benar komersial, atau mungkin sudah kita akui biaya itu sebagai sunk cost. Dan ini ketidakpastiannya sangat tinggi. Nah, kenapa menjadi penting untuk mengetahui jenis-jenis cost ini? Karena ketika kita tahu jenis-jenis cost, itu kita akan bisa menentukan mana sih yang bisa kita bayangkan dalam satu sistem, sehingga kita bisa menemukan satu titik di mana optimal untuk mendapatkan profit. Misalnya
atau mungkin nanti kita jelaskan lebih lanjut ya, ada di beberapa slide berikut.